Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya AKP Putra Susilo. Eh, Sekarang jam 9 malam, tanggal 27 September 2020. Jadi ini hari Minggu ya, hari Minggu malam. Jadi saya tiba-tiba kepikiran aja saya mau membahas sesuatu. Jadi, oke, mari kita ke topik utama. Apa sih technical analysis? Oke, atau dalam bahasa Indonesianya adalah analisa teknikal. Jadi, ini adalah cara membaca chart, oke, dari menggambar support resisten, menggambar zona, menggambar trend line, dan technical analysis eh, didasari dengan psikologi market, di mana yang terjadi penjual dan pembeli, supply and demand yang menentukan kemana arah harga itu akan pergi. Nah, tapi dalam video kali ini saya tidak membahas untuk teknisnya dalam analisa teknikal, tapi saya ingin membicarakan bahwa analisa teknikal ini berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada dua karakter analisa. Yang pertama adalah sifatnya prediktif, oke, dan yang kedua adalah reaktif. Prediktif adalah kita memprediksi kemana arah harga itu akan pergi. Sedangkan reaktif adalah ketika kita memprediksi suatu arah harga dan terjadi suatu penyesuaian di tengah jalan, kita bisa merespon apa yang terjadi pada saat itu juga. Nah, pertanyaannya adalah ada dua tren kan, ada bullish dan bearish, oke? Dan apakah suatu tren bullish akan selalu bullish dan apakah suatu tren bearish akan terus menjadi bearish? Kan enggak, oke? Jadi makanya kenapa kita harus prediktif dan reaktif. Jadi ini adalah pola dari struktur bullish market atau uptrend, oke? Ada higher low, higher high, oke? Jadi dan ini adalah struktur dari bearish atau downtrend, yaitu ada lower high dan ada lower low, oke? Nah, chart itu adalah sebuah cerita, sebuah uh, sejarah yang kita pelajari untuk menentukan harga di masa depan. Itu adalah chart. Dan itu saya aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, oke? Yang dimana jika sebuah uptrend, maka suatu titik dia akan berubah arah, dan sebuah downtrend dia juga ada suatu momen dia akan berubah arah. Jadi yang kita harus pahami dalam analisa teknikal itu adalah ceritanya. Jadi apa yang terjadi, dan kita nggak bisa ngejudge bahwa ini bullish market dan kita harus buy, dan ini adalah bearish market dan kita mengharuskan sell. Oke, jadi kita harus memahami cerita dan momentum apa yang sedang terjadi pada market pada saat itu juga. Nah, jadi anggap saja pengaplikasiannya itu di kehidupan sehari-hari, oke, di duniaku dalam kehidupan sosial. Jadi kita sebut saja bullish market, oke, adalah cerita teman kita yang seorang yang sukses, oke. Dan bearish market adalah cerita dari teman kita yang gagal, oke. Di satu titik, teman kita yang kita lihat sebagai orang yang berhasil itu, dia akan merasakan fase di mana dia gagal dan dia akan berubah arah, oke. Dan sama, ketika teman kita yang kita lihat sebagai orang yang gagal memiliki masa lalu yang tidak baik, dia di satu momen dia akan memperbaiki diri dan dia akan berubah arah. Sama halnya dengan sebuah tren. Jadi kita harus memahami cerita dari sebuah chart, cerita dari teman kita, tanpa kita melakukan judgement, tanpa kita melakukan penghakiman bahwa ini orang berhasil dan ini adalah orang yang gagal. Nah, jadi apa yang menjadi tujuan dari prediktif dan reaktif ini adalah, oke, kita harus bersifat objektif, yang dimana
bullish tidak akan selalu bullish dan bearish tidak akan selalu bearish. Oke, dimana orang bullish tidak akan selalu sukses, dan dimana bearish atau orang gagal akan selalu gagal. Oke, dia pasti ada momentum untuk berbalik arah. Oke, jadi apa yang kita dapatkan jika kita bisa mengaplikasikan dua karakter ini dalam menganalisa, yaitu adalah kita bisa bersifat objektif. Oke, objektif. Saya tulis saja mungkin. Nah, apa yang dimaksud dari objektif? Objektif adalah melihat sekarang apa yang terjadi, jadi kita lebih bisa melihat masa depan. Oke, jadi jika sebuah bullish market, oke, dan secara objektif dia di sini dia sudah mulai ada pertanda untuk berbalik arah, oke, kita bisa melakukan setup untuk sell. Oke, sama halnya jika kita melihat teman kita yang berhasil dan kita sudah melihat di satu titik kok dia sudah tidak melakukan kebiasaannya yang seperti dulu sebelum dia sudah berhasil, entah dia jadi orang yang sombong atau jadi orang yang tinggi hati, dia akan ada momennya untuk berbalik arah. Oke, sama. Jika kita melihat bearish market dan kita di sini melihat pertanda untuk berbalik arah, oke, kita bisa melakukan setup untuk buy. Oke. Dan itu berlaku sama halnya dengan teman kita yang sepertinya kita lihat gagal. Jika kita bisa bersifat objektif melihat kehidupannya, dia lebih berusaha, lebih melakukan hal yang lebih baik dan ada perubahan sedikit dalam hidupnya, dia akan berbalik arah. Make sense? Dan ketika pemahaman ini saya refleksikan ke kehidupanku pribadi dari awal saya menekuni dunia ini, dan memang faktanya seperti itu. Ketika saya merasa berhasil, oke, ada di satu momen saya akan gagal, dan ketika saya merasa gagal, di satu momen saya akan menjadi kembali seorang yang berhasil. Oke, ini cuman masalah momentum aja, dan saya bisa mengatakan seperti ini karena saya orang yang praktikal, orang yang memang murni dari pengalaman. Dan ketika kalian memang komitmen untuk menekuni dunia trading dan merefleksikan itu ke diri dan di kehidupan sehari-hari, ini akan memberikan pelajaran hidup yang jauh lebih banyak daripada yang diberikan oleh orang tua kalian. Believe me, oke? Jadi itu adalah video singkat pada hari Minggu malam ini supaya kalian memahami dan bisa menjadi refleksi dalam diri kalian masing-masing juga, supaya memiliki lingkungan sosial yang lebih baik. Jangan pernah menghakimi orang lain, oke? Dan jangan pernah menghakimi market. Jika memang bullish dan mau berbalik arah, ya carilah sell, jangan buy. Jika memang bearish dan ada pertanda untuk balik arah, lakukanlah setup buy, oke? Jadi begitu video pada malam ini. Saya Agapi Putra Susilo, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you.